Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Meli. Mari kita belajar matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan bagian 2 ya. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang bagian satunya di video sebelumnya. Nah, untuk video ini akan membahas jenis-jenis pola pada barisan bilangan. Oke, simak baik-baik ya. Kita lihat di sini ada 5 barisan bilangan ya. Kita lihat, kita amati dan kita analisis mana yang bukan merupakan pola bilangan ya. Dari yang pertama nih, kita lihat barisan bilangannya dimulai dari 7, lalu 1, lalu negatif 5, lalu negatif 11, negatif 17, negatif 23, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini polanya menurun ya. Dari 7 menurun jadi 1. Kira-kira berapa nih turunnya? Berarti turunnya 6 ya. 7 dikurangi 6 menjadi 1. Lalu 1 juga ke negatif 5 ini berkurang 6. Ternyata sama. Dari negatif 5 ke negatif 11 juga berkurang 6. Dari negatif 11 turun menjadi negatif 17 juga berkurang 6. Dari negatif 17 menjadi negatif 23 juga berkurang 6. Nah, kita lihat tuh semuanya menurun 6 ya. Jadi jelas ini adalah pola bilangan karena terdapat keteraturan ya. Aturannya yaitu ditambah negatif 6 atau kalau mau dikurang 6. Oke, yang kedua. Dari 5 menjadi 6, lalu 10, pola berikutnya 17, lalu 27. Ini pola bilangan bukan ya? Ini ada polanya enggak? Coba amati baik-baik. Dari 5 ke 6 bertambah 1. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Dari 10 ke 17 bertambah 7. Dari 17 ke 27 bertambah 10. Ini bertambahnya dari 1 lalu bertambah 4, bertambah 7, bertambah 10. Kalau sekilas ya, nggak sama. Langsung misalkan bukan pola bilangan Bu, karena ini tidak sama aturannya, bertambah 1, bertambah 4, lalu bertambah 7, lalu bertambah 10. Tapi kita coba selidiki lebih lanjut ya. Dari berikutnya 1 dengan 4 bedanya 3. Ini berarti bertambah 3 kan. 4 ke 7 bertambah 3. Nah, terlihat nih 7 ke 10 juga bertambah 3. Kita menemukan sesuatu yang konstan, yang sama. Nah, nomor 2 ini berarti pola bilangan ya. Karena di sini polanya kita temui keteraturannya di tingkat kedua, nanti ini ada sebutnya pola bilangan aritmatika tingkat 2. Berbeda dengan yang nomor 1 kan langsung ditemukan sesuatu yang konstan ya. Ini pola bilangan aritmatika tingkat 1. Sekarang kita lihat nomor 3. Ada 1, pola berikutnya negatif 2, lalu negatif 10, lalu 7, lalu 4, dan seterusnya. Merupakan pola bilangan bukan ya? Coba kalau kita teliti, dari 1 ke negatif 2, terus negatif 10, lalu jadi 7, 4. Nah, ini tidak ada keteraturan nih. Ini yang bukan merupakan pola bilangan. Kita lihat di nomor 4. Ada 1, 4, 9, 16, 25. Ini ingat coba, ini merupakan jenis bilangan apa? Ya, ini adalah bilangan kuadrat ya. Jadi ini merupakan pola bilangan. Satunya dari 1 pangkat 2, 4-nya dari 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Sudah pernah dibahas ini. 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Nanti kita lihat ini termasuknya dalam pola bilangan apa ya.
Nomor 5 ada 2. Pola berikutnya 5, 7, 12, berikutnya 19 dan seterusnya. Coba kalian amati ada polanya nggak? Ya, ingat lagi sebelumnya sudah dibahas ya. Diperoleh dari 2 tambah 5 yaitu 7. 5 tambah 7 yaitu 12. 7 tambah 12 yaitu 19. Jadi berikutnya tinggal dijumlahkan pola sebelumnya dengan setelahnya. Ini yang disebut sebagai apa? Barisan Fibonacci. Betul ya. Jadi apa itu pola bilangan? Kalau kita definisikan ya, pola bilangan itu yaitu kumpulan bilangan dengan aturan tertentu akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Jadi kita bisa lihat tadi bedanya. Yang pertama adalah negatif 6. Yang kedua di tingkat kedua bedanya adalah positif 3. Oke, ada suatu keteraturan. Di nomor 4 juga, di nomor 5 juga ada suatu keteraturan. Oke, sekarang kita lihat jenis pola bilangan ya. Ada beberapa. Ibu langsung bahas satu persatu. Yang pertama adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap, kita lihat gambarnya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada bulatan hijau ya. Kita lihat ini pola pertama. Pola pertama di sini ada 2 bulatan. Pola kedua ada 4 bulatan. Pola ketiga ada 6 bulatan. Pola keempat ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulatan dan seterusnya. Nah, ingat, ini merupakan bilangan genap ya, sesuai dengan namanya. Pola bilangan genap. Kalau nanti muncul pertanyaan, berapa banyak bulatan pada pola ke-80? Nah, kalian sanggup gitu manual menghitungnya? Nah, artinya kita harus bikin trik ya, membuat suatu formula sehingga kita bisa mencari banyak bulatan pada pola yang semakin besar. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita buat polanya ya. Oke. Jadi apa itu pola bilangan? Kalau kita definisikan ya, pola bilangan itu yaitu kumpulan bilangan dengan aturan tertentu akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Jadi kita bisa lihat tadi bedanya. Yang pertama adalah negatif 6. Yang kedua di tingkat kedua bedanya adalah positif 3. Oke, ada suatu keteraturan. Di nomor 4 juga, di nomor 5 juga ada suatu keteraturan. Oke, sekarang kita lihat jenis pola bilangan ya. Ada beberapa. Ibu langsung bahas satu persatu. Yang pertama adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap, kita lihat gambarnya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada bulatan hijau ya. Kita lihat ini pola pertama. Pola pertama di sini ada 2 bulatan. Pola kedua ada 4 bulatan. Pola ketiga ada 6 bulatan. Pola keempat ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulatan dan seterusnya. Nah, ingat, ini merupakan bilangan genap ya, sesuai dengan namanya. Pola bilangan genap. Kalau nanti muncul pertanyaan, berapa banyak bulatan pada pola ke-80? Nah, kalian sanggup gitu manual menghitungnya? Nah, artinya kita harus bikin trik ya, membuat suatu formula sehingga kita bisa mencari banyak bulatan pada pola yang semakin besar. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita buat polanya ya. Di pola ke-1 ya, kita simbolkan sebagai U1. Ini U1. U itu artinya urutan ya, atau suku. Suku ke-1 banyaknya 2, suku kedua banyaknya 4, suku ketiga banyaknya bulatannya 6, suku keempat banyak bulatannya 8. Nah, kita lihat nih, kita harus bikin formula sehingga bisa mengeneralisir untuk mencari berapa banyak bulatan pada pola-pola berikutnya ya. 2 pada suku ke-1 bisa kita buat seperti ini, 2 kali 1. Lalu di sini 4 itu dari 2 kali 2. Lalu 6 itu dari
2 kali 3. Ya, lalu 8 itu dari 2 kali 4. Nah, berarti terdapat udah kelihatan nih polanya. Berarti berikutnya 2 kali 5. Nanti kan 10 tuh. Lalu berikutnya 12 dari 2 kali 6. Ada satu keteraturan nih, semuanya 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya dari urutan pertama. Dari ini sesuai urutannya ya. Ketika kita mencari suku ke-80, berarti itu yang dicari adalah U80. Berarti diperolehnya tinggal 2 dikali 80, yaitu nanti hasilnya 160 bulatan. Nah, untuk urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kita ganti dengan N. Berarti ini kita dapatkan rumus umumnya adalah 2. Kita dapat rumus suku ke N tadi, berarti kita ganti menjadi UN ya. Ini artinya rumus suku ke N, nah yaitu 2 kali N. Dengan N-nya nanti diganti dengan pola yang kita inginkan. Oke. Berikutnya yaitu yang kedua, pola bilangan ganjil. Kita lihat di sini gambarnya ya. Lalu di sini yang ditanya adalah berapa banyak bulatan pada pola ke-60. Gak efektif dong kalau kita cari dengan cara manual. Berarti kita harus buat formulanya. Di sini urutan pertama U1-nya yaitu 1. Lalu U2-nya yaitu 3. Lalu U3-nya yaitu 5. Lalu U4-nya yaitu 7 dan seterusnya. Nah, 1, 3, 5, 7 itu adalah bilangan ganjil ya, maka di sini disebutnya pola bilangan ganjil. Kalau kita lanjutkan habis 7 berarti 9. Kita lanjutkan 11, kita lanjutkan 13 dan seterusnya. Tapi kalau kita cari sampai 60 kan gak efektif banget kalau harus dimanualin gitu. Nah, sekarang kita harus bikin formulanya nih sama seperti pola yang sebelumnya. Gimana caranya? Urutan pertama biar dapat 1, urutan keduanya biar dapat 3, urutan kedua. Kalau kita kaitkan dengan pola bilangan genap itu urutan keduanya 4. Ya, pola bilangan genap urutan pertamanya 2, berarti berkurang 1. Urutan keduanya 4, menjadi 3, berkurang 1. Urutan ketiga pada pola bilangan genap 6. Di sini 5, berarti berkurang 1. Nah, itu triknya. Berarti kalau pada pola bilangan genap itu kan 2N. Ya, ternyata atau maaf bukan 2N ya. 2 kali 1 itu 2. Berkurang 1. Lalu yang ini pada urutan kedua 2 kali 2 itu 4. Karena jadi 3 berarti berkurang 1. Nah, urutan ketiga 2 kalinya dari 3 6. Biar jadi 5 dikurangi 1. Urutan keempat 2 kalinya dari 4 8. Dikurang 1. Urutan kelima 2 kalinya dari 5 itu 10. Biar jadi 9. Berkurang 1 dan seterusnya. Kita lihat polanya sama ya. 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 2 dikurang 1. 2 kali 3 dikurang 1. Berarti polanya adalah 2 kali dari urutannya lalu dikurangi 1. Angka 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa kita gantikan dengan N. Berarti 2 kali N dikurang 1. Kita dapat polanya seperti ini. Kalau yang ditanya adalah pola ke-60 berarti kita ganti N-nya dengan 60. Berarti 2 kalinya dari 60 kita kurangi dengan 1. Berarti 120 kurangi 1 yaitu 119 ya. Jadi untuk pola bilangan ganjil rumus umumnya adalah Berarti rumus umumnya adalah
2 kali N dikurang 1. Oke, ini rumus umumnya. Kita lihat di sini pola berikutnya, ada pola bilangan persegi ya. Kita lihat ada bulatannya seperti ini. U1-nya 1, U2-nya banyak bulatan merahnya ada 4. Berikutnya ada 9. Berikutnya ada 16. Kita cek nih. Ini 1, 4 itu dari, nah perseginya berarti 2 kali 2 ya, karena persegi itu sisinya sama panjang. Terus 9 itu dari 3 kali 3. 16 itu dari 4 kali 4. Nah, berarti kenapa kali 2? Kali 4. Nah, untuk pola berikutnya bisa kita lanjutin. 5 kali 5 untuk suku ke-5, 6 kali 6 untuk suku ke-6, 7 kali 7 untuk suku ke-7. Berarti di sini kita bisa peroleh kalau kita ganti N-nya 1 kali 1. Berarti 1 pangkat 2 ya. Terus untuk N-nya 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2. Untuk N-nya 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Berarti kita dapatkan polanya yaitu N kali N, yaitu N pangkat 2. Kalau misalkan mau cari pola ke 30, berarti banyak bulatannya adalah langsung saja 30 pangkat 2 yaitu 900 ya. Jadi rumus umumnya adalah UN sama dengan N pangkat 2 untuk pola bilangan persegi. Berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Kita lihat gambarnya. Suku pertama yaitu 2 untuk U1. Untuk suku kedua ada berapa nih? 6. Suku ketiga ada 12 ya. Oke. Suku keempat ada 20 dan seterusnya. Ada yang tahu nggak suku kelima berapa kira-kira? Kita harus dapetin dulu bentuk keteraturannya nih. Tadinya persegi panjang yang pertama itu 2. Persegi ada 2 ini ya, kotak. Persegi panjang yang kedua ada 6 kotak. Terus berikutnya 6-nya itu oke, kita rinci satu persatu. 2 itu dari di sini 1 kali 2. Lebarnya 1, panjangnya 2, 1 kali 2 ya. Terus di sini yang 6 berarti lebarnya 2, panjangnya 3, 2 kali 3. Di urutan ketiga lebarnya 3, panjangnya 4, 3 kali 4. Nah, terlihat nih polanya nih. Suku keempat lebarnya 4, panjangnya 5. Ternyata panjangnya itu dari lebarnya bertambah 1. Berarti di suku kelima kita dapatkan suku kelima, berarti 5 kali 6 itu 30 dan seterusnya. Berarti kita dapat kalau misalkan suku ke-1 ini 1 dikalikannya dengan bilangan setelahnya ya, yaitu 2. Terus suku kedua yaitu 2 dikalikan dengan 3, bilangan setelah 2 yaitu 3, bertambah 1 kan. Berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5 yang di depan kita simbolkan sebagai N, berarti dikalinya dengan bilangan setelahnya, artinya bertambah 1. Berarti dikalinya dengan N tambah 1. Nah, ini suku ke N-nya, rumus umumnya. Kalau misalkan ditanya banyaknya kotak pada suku ke 20, berarti N-nya kita ganti dengan 20 dikali dengan 20, berarti setelah 20 yaitu 21, berarti 20 kali 21 yaitu 420 gitu ya. Jadi rumus suku ke N-nya untuk bilangan pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N dikali N tambah 1. Oke, kita lihat pola berikutnya. Pola bilangan segitiga.
Oke, bulatannya membentuk segitiga ya. Dengan suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga bertambah lagi ini jadi 6, suku keempat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Berarti untuk pola berikutnya suku kelima, nah lingkarannya bertambah lagi kan, bertambah lagi di baris bawahnya ada, kita lihat nih, ini 1, ini 1, yang suku kedua ini 2 lingkarannya. Nah suku ketiga ini 1, bawahnya 2, bawahnya lagi 3. Nah ada pola yang terbentuk lagi ya, ini 1, suku keempat 2, urutan 3 tambah 4. Nah untuk suku kelima berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau suku ke-50 berarti bulatan pertama dari atasnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai bawahnya itu 50 ya, alas paling bawahnya nih bulatannya. Nah itu lumayan kan, itu untuk menghitungnya butuh waktu yang lama. Nah untuk mencari formulanya kita kaitkan pola bilangan segitiga ini dengan pola bilangan persegi panjang, lirik ke samping. Di samping suku pertamanya 2, di sini 1. Sekarang kita cek di samping suku keduanya 6. Sekarang untuk di pola bilangan segitiga jadi 3. Kita cek lagi suku ketiga pada pola persegi panjang 12, pada segitiga 6. Kita cek lagi suku keempat pada pola persegi panjang 20, pada segitiga 10. Nah ada hubungannya ya, berapa kalinya? Betul, setengahnya. Berarti setengahnya dari pola persegi panjang. Berarti kalau begitu dari sini kita kaitkan saja untuk mencari UN-nya, yaitu dari N dikali N tambah 1 bagi 2. Karena setengahnya tadi ya. Berarti kalau mencari suku ke-20 ya sudah 20 dikali 21 bagi 2. Coret 20 bagi 2 yaitu 10. 10 kali 21 yaitu 210. Betul kan? 210 itu setengahnya dari 420. Berarti rumus suku ke N-nya tinggal setengahnya ya. Setengahnya dikali N tambah 1. Atau boleh menjadi seperti ini. UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Ini sama artinya dengan yang di bawahnya ya, sama saja. Oke, kita lanjut. Nah ini pola bilangan aritmatika. Nah ini yang dari sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah diperkenalkan nih, tapi mungkin kita tidak sadari ya. Dan yang akan lebih detail dibahas nih, pola bilangan aritmatika. Kita lihat di sini ada cirinya. Cirinya adalah memiliki nilai selisih atau perbedaan yang sama. Kayak yang tadi di jenis bilangan yang pertama tuh, bertambah 6, bertambah 6, bertambah 6 semua. Nah itu kan artinya perbedaannya sama nilai bedanya. Nah itu yang disebut sebagai pola bilangan aritmatika. Oke, kita lihat. Oke, di sini Ibu kenalkan beberapa istilah ya. Sama tadi juga sudah. UN itu adalah suku ke N atau pola ke N. Nah, di sini berarti U1 suku ke-1, U2 suku ke-2, U3 suku ke-3 dan seterusnya. U10 suku ke-10. Nah, khusus untuk U1 di sini disebutnya A, dari awal ya. Terus juga ada B. B itu adalah beda atau selisih. Nah, karena cirinya yaitu memiliki nilai beda atau selisih yang sama. Berarti B-nya ini sama nilainya. Dan N ini adalah banyak suku. Oke, sekarang kita cek di sini ada pertanyaan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 10 kursi, baris ketiga 12 kursi, baris keempat 14 kursi, baris kelima 16 kursi dan seterusnya mengikuti pola yang sama.
Berarti setiap barisnya ada penambahan dengan pola yang sama ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Paling belakang itu berarti baris ke-9 ya. Berarti yang ditanya nanti adalah U9. Ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, berarti pola yang terbentuk baris pertama itu ada 8 kursi. Baris kedua ada 10 kursi. Baris ketiga ada 12 kursi. Berikutnya 14 kursi, berikutnya 16 kursi dan seterusnya. Ya, sebenarnya kita bisa selesaikan dengan cara manual. Tapi misalkan nanti kalau dalam suatu gedung itu adanya 100 baris, berarti cari U100, berarti kita harus mencari rumus umumnya. Nah, bagaimana untuk mencari rumus umum ini? Kita cek dulu. Suku pertama berarti ini ya, ini A, yaitu suku pertama atau U1. Kita cek nilai B, beda. Dari gampang saja, kurangkan atau cari selisihnya dari suku kedua dengan suku pertama. Nanti kita lihat tuh, udah kelihatan kan bedanya itu 2. Kita lihat nih, ini bertambahnya 2. Ini juga bertambahnya 2. Ini juga bertambahnya 2. Ini juga bertambahnya 2. Kalau misalkan pola bilangannya menurun berarti negatif ya, nggak masalah nilai bedanya. Oke, kita cek. Ini nilai A sudah ada, B sudah ada. Nah, kalau pada video pertama sudah pernah Ibu sampaikan mencari trik dengan bernalar. Nah, kalau di sini Ibu langsung kasih rumusnya, yaitu UN, rumus umumnya yaitu A ditambah N kurangi 1 kali B. Kalau kita buat dulu rumus umumnya, berarti UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 8 ditambah N kurangi 1 kali B. B-nya yaitu 2. Oke, sekarang kita mau cari dulu rumus umumnya ini ya, sebelum memecahkan soal ini. Berarti 8 ditambah, nah perkalian aljabarnya ya, N dikali 2, 2N dikurang 1 dikali 2, 2. Oke, kita sederhanakan, hasilkan UN sama dengan, nah yang 2N nya simpan di depan. Nah sekarang konstanta dengan konstanta, 8 dikurangi 2 yaitu positif 6. Nah kita dapat ini sebagai rumus umum. Kita cek, ketika N-nya 1, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 6. 2 tambah 6, 8. Ketika N-nya 2, 2 kali 2, 4, tambah 6 yaitu 10. Nah, udah betul kan? Sekarang karena kita yang butuhkannya adalah U9, berarti 2 dikali 9 ditambah 6. Yaitu 18 tambah 6, 24. Berarti banyak kursi pada baris paling belakang yaitu 24. Kalau kita cari U100 berarti di sini 2 dikali 100 ditambah 6. Jadi tinggal N-nya saja yang diganti ya. Oke, pola bilangan terakhir yang kita bahas yaitu pola bilangan geometri atau disebut barisan geometri. Cirinya adalah memiliki nilai rasio atau perbandingan yang sama. Kalau pada aritmetika itu nilai selisih atau perbedaan. Kalau pada geometri ini nilai rasio atau perbandingan. Kita lihat dulu contoh pola bilangan geometri. Suku pertama 100. Suku keduanya kita lihat 20. Suku ketiganya kita lihat semakin menurun ya, jadi 4. Suku berikutnya 4/5. Berikutnya menjadi 4/25 dan seterusnya. Nah, berarti di sini rasionya, cara mencari rasionya bagaimana? Berarti suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti suku kedua
kita ngambilnya dari suku setelah ya. 20 dibagi 100. Ini karena polanya menurun. Berarti kita sederhanakan, masing-masing bagi 10, sisanya 2/10, masing-masing bagi 2, 1/5. Ini rasionya. Kalau kita pakai yang ini, dari 20 ke 4, berarti rasionya 4/20. Setelahnya dibagi suku sebelumnya. Masing-masing bagi 4, hasilnya 1/5. Kita cek, sama ya rasionya ya. Berarti betul di sini. Cirinya memiliki nilai rasio yang sama. Pada barisan ini rasionya adalah 1/5. Sekarang kita lihat di sini ada soal, kakak akan membuat tugas seni budaya. Ia memerlukan tali dengan ukuran berbeda-beda. Seutas tali yang ia miliki akan dibagi menjadi 5 bagian. Dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Lalu tali terpendeknya 5 meter dan tali terpanjangnya 80 meter. Berapakah panjang tali semula yang dimiliki kakak? Nah, ini suku pertamanya atau A ya, 5 meter. Nah, berarti suku keduanya ini bernilai semakin besar, tapi nggak tahu kita perbandingannya berapa. Ini suku terakhir ya, ini U5, yaitu 80 meter. Kira-kira kalau misalkan kita kali 2, di sini 5 kali 2 10 kali 2 misalkan ya, kali 2 20 kali 2 40. Nah, kali 2 80. Pas ya, kali 2. Berarti tali berikutnya pada suku kedua adalah 10 meter. Nah, pada suku ketiga dikali 2 dari suku kedua jadi 20 meter. Suku keempat 20 meternya kali 2 yaitu 40 meter. Suku kelima 40 meternya kali 2 yaitu 80 meter. Berarti rasionya berapa ini? Rasionya suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Kita ambil misalkan U2 bagi U1. 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, ketika barisannya semakin besar berarti rasionya itu bilangan asli ya. Kalau misalkan di sini polanya semakin kecil angkanya berarti rasionya pecahan, itu nggak masalah. Kita cek lagi, Ibu mau cari lagi rasio dari sini misalkan, berarti U4 dibagi U3, boleh aja 40 bagi 20 hasilnya 2. Nah, betul kan rasionya 2. Artinya ketika semuanya ini dikali 2, dari 5 kali 2 10, 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80. Pas. Nah, sekarang kita cek berapa panjang tali semula yang dimiliki kakak. Berarti tinggal dijumlahin ya. Panjang talinya berarti kita jumlahkan 5 ditambah 5 meter tambah 10 meter tambah 20 meter tambah 40 meter tambah 80 meter. Kita jumlahkan jadi berapa? 15 tambah 20, 35 tambah 40, 75 tambah 80, 155 meter. Ya, tinggal dijumlahkan. Adapun rumus umum untuk pola bilangan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Nah, kalau pada soal ini kita buat rumus umumnya berarti A-nya adalah 5 dikali A-nya. Tadi 5 sudah, R-nya 2 pangkat N kurangi 1. Nah, ini rumus umum untuk pola bilangan geometri pada soal ini ya. Artinya kalau yang ditanya misalkan suku ke 10 berarti tinggal ganti N-nya menjadi 10. Berarti nanti 5 dikali 2 pangkat 10 kurangi 1. 2 pangkat 9. Berarti 5 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9-nya hasilkan dulu baru dikali 5. Coba kita cek seperti ini nih. Kalau mencari suku keempat berarti
A-nya 5 kali R-nya 2 pangkat 4 kurangi 1. Berarti 5 dikali 4 dulu dikurangi 1, yaitu 3. Terus jadi 2 pangkat 3. Berarti 5 dikali 2 pangkat 3 berapa? 8. 5 kali 8 yaitu 40. Berarti betul ya, suku keempatnya tadi di sini 40. Oke. Sekarang kita lihat aplikasinya dalam kehidupan, yaitu tentang amoeba. Ini sebenarnya dipelajari di pelajaran IPA juga ya. Amoeba itu sejenis protozoa yang bereproduksi dengan cara membelah diri dari 1 menjadi 2 amoeba. Lalu 2 ini masing-masing membelah diri, yang satunya jadi 2, yang satunya lagi jadi 2. Lalu semuanya membelah diri lagi jadi 2 bagian masing-masing, jadi semakin banyak kan ya. Nah, untuk mencari secara manual nggak efektif, berarti kita tetap harus bikin formulanya ya. Nah, di sini kalau di soal ini, jika amoeba akan membelah diri menjadi 2 bagian setiap 15 menit. Nah, membelah diri 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, berarti ini kan konstan ya, 2 bagian ini sebagai rasio setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 amoeba, maka banyak amoeba selama 2 jam adalah, oke, kita cek dulu dari waktu nih. Banyaknya pembelahannya atau N-nya kita bisa lihat 2 jam. Kita bagi dengan setiap 15 menit. Kita samakan satuannya, 2 jam itu 120 menit. Kita bagi dengan 15 menit. Maka terjadi berapa kali pembelahan? 8 kali. Kita cek 2 cara ya. Cara pertama manual. Sebenarnya lebih gampang juga pakai cara manual. Jadi 8 kali membelah. Yang pertamanya ada 30 amoeba. Pembelahan pertama ini dikali 2. Berarti jadi 60 amoeba. Pembelahan kedua, masing-masing semuanya membelah diri kali 2, jadi 120 amoeba. Pembelahan ketiga, nah dikali 2 jadi 240 amoeba. Pembelahan keempat, kalikan 2, yaitu jadi 480 amoeba. Terus masing-masing pada pembelahan kelima semua membelah diri, kalikan 2 menjadi 960. Masih pembelahan ke-6. Gak apa-apa, kita urut lah ya. Di sini masih kecil lah 8 kali mah. Menjadi 0, 2, simpan 1, 1920. Pembelahan ke-7. Kalikan 2, 0, 4, 2, 8, simpan 1, 3840. Pembelahan terakhir, kalikan 2, jadi 7680. Nah, ini jadi selama 2 jam itu menjadi 7680. Oke, kalau kita pakai cara rumus, berarti 30 ini kondisi awal, bukan U1. Berarti U1-nya adalah 60 ya. Jadi setelah membelah diri dari kondisi awal, berarti jadi suku pertamanya adalah 60. Maka rasionya tadi 2. Dikalikan, dipangkatkan, N-nya itu 8 kurangi 1. Jadi ingat, suku pertamanya itu dari kondisi awal sudah membelah diri. Jadi 30 kali 2. Jadi kondisi awal membelah diri, jadi suku pertamanya adalah ini. Kalau pakai rumus ya, ini U1. Berarti 60 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa ya? 128. Kita cek 128 kali 6. 8, 4,
12, 16, simpen 1, angka 1, 7. Nah, ternyata sama dengan catatan suku pertamanya adalah hasil membelah diri dari kondisi awal. Jadi kalikan 2 dulu dari yang ini ya. Oke, cukup sudah yang kita bahas untuk video kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu berlatih ya.